Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Haikal Azani, NIM 19136130. Di sini akan menjelaskan karakteristik Sulawesi Barat. Nah, di presentasi ini saya akan membagi dalam 3 pokok utama. Itu ada keadaan geografi, keadaan ekonomi sosial budaya, dan flora fauna di Sulawesi Barat. Kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu keadaan geografisnya. Letak dan luas. Nah, luas dari wilayah Sulawesi Barat ini tercatat 800.010.405 km persegi yang meliputi 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Mamasa, dan Poliwali Mandar. Serta ada batas wilayah di Sulawesi Barat ini. Sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Sulawesi Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Sulawesi Selatan. Selanjutnya itu adalah keadaan topografi di Sulawesi Barat ini. Nah, wilayah Sulawesi Barat ini terdiri atas daratan tinggi dan daratan rendah. Di Sulawesi Barat terdapat beberapa buah gunung dan yang tertinggi itu adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3074 meter mdpl. Nah, selain itu ada juga 4 lainnya, itu Kuarles, Pinangko, Bulu Hera, dan Bulubu. Ini tersebar di Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Utara. Selanjutnya itu ada di masih topografi, tapi ini membahas sungainya. Jumlah sungai itu mengalir di wilayah Sulawesi tercatat 8 aliran sungai. Dengan jumlah aliran yang terbesar di Kabupaten Poliwali Mandar, itu ada 5 aliran sungai. Nah, ini ada 2 contoh sungai di Sulawesi Barat. Ada Sungai Karama dan Sungai Lariang. Nah, Sungai Karama ini mengalir di sepanjang wilayah barat daya Pulau Jawa yang beriklim hutan tropis. Sementara Sungai Lariang mengalir sepanjang 2.447 km. Ini termasuk sungai terpanjang di Sulawesi. Selanjutnya, bagaimana keadaan iklim di Sulawesi Barat ini? Suhu udaranya itu ditentukan oleh tinggi rendahnya suatu tempat permukaan air laut. Nah, pada tahun 2008 itu udara maksimumnya itu 34,2 derajat Celcius, serta yang minimumnya 22,4 derajat Celcius. Nah, sementara untuk kelembapan udaranya itu relatif tinggi, rata-rata 76,5% sampai 82,8%. Dengan adanya kelembapan udara yang tinggi ini, ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, menjadikan daerah ini masih sering terjadi penyakit yang berbasis lingkungan seperti DBD, malaria, TBC, ispa, diare, dan penyakit lainnya. Nah, bagaimana sumber daya alam dan apa saja sumber daya alam yang ada di Sulawesi Barat ini? Itu kita bagi dalam 3 bidang. Yang pertama, perkebunan. Nah, Provinsi Sulbar ini salah satu penghasil kelapa sawit yang terbesar di kawasan timur Indonesia, menyimpan potensi besar di bidang perkebunan. Itu menghasilkan lahan 72.506 hektar, menghasilkan 226.178 ton. Nah, sementara untuk hutannya, Sulawesi Barat ini potensi rotannya ada di Kabupaten Mamuju. Kalau di perikanan, produk perikannya itu menjadi pengembangan budaya udang funame di Pasangkayu. Nah, setelah ada sumber daya alam, pasti ada berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada triwulan 4 2020. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,42%. Ini lebih rendah dari 2019. Tenaga kerja berpendidikan tinggi di Sulbar mengalami perlambatan, serta tingkat penganggurannya di Sulawesi meningkat sampai 3,32%. Angka kemiskinannya meningkat pada bulan September 2020. Setelah itu kita akan membahas tentang kebudayaan di Sulawesi Barat. Yang pertama itu ada rumah adat. Ada 2 rumah adat yang berasal dari Sulawesi Barat ini. Lanjut aja. Nah, ini ada 2. Yang pertama itu
Yang pertama ada Banua Sibatang dan juga rumah adat yang Mandar. Rumah ini berbentuk rumah panggung dengan bahan utama menggunakan bahan kayu. Dindingnya menggunakan kayu besar dengan tinggi sekitar 2 meter menjadikan penopang lantai dan atap rumah. Sementara Banua Sibatang merupakan rumah adat tradisional Kalumpung. Rumah adat Banua Sibatang ini memiliki ciri keunikan tersendiri, yaitu pada bagian atap dan bawahnya. Bagaimana dengan pakaian adat Sulbar? Ini ada 4, yaitu yang pertama baju Patukuk Toa ini. Nah, baju ini dipakai oleh wanita, sering disebut dengan ini baju Patukuk Toa ini untuk acara pernikahan dan menarikan tarian tradisional. Selanjutnya ada baju tutu. Pakaian ini digunakan oleh pria Mandar, berupa jas tertutup warna hitam yang berlengan panjang, dipadukan dengan celana panjang dan juga sarung yang dililit di pinggang sebagai bawahan. Ada juga baju sepa talung buku. Nah, baju ini disebut dengan baju sepa talung buku. Pakaian ini wajib digunakan oleh pria yang statusnya PNS pada hari kerja tertentu. Yang terakhir itu baju poko. Pakaian adat wanita Toraja, Sulawesi Barat. Kaum wanita itu suku Toraja mengenakan pakaian adat yang cenderung warna kuning, merah seperti di gambar. Pakaian ini memiliki lengan pendek yang disebut dengan baju poko. Selanjutnya ada tarian Sulbar. Yang pertama, tari bulu londong. Ini merupakan salah satu tari yang berasal dari Mamasa. Tarian ini hanya dimainkan oleh penari pria dengan menggunakan pakaian dan senjata para prajurit di zaman dahulu. Namun sayangnya tarian ini sedikit mengalami kejenuhan sehingga hampir punah. Hampir tidak ada yang memainkannya lagi, tari bulu londong ini. Yang kedua, tari Map Pandai Banua. Map Pandai Banua terbentuk dari 2 kata. Di Mamah Map Pandai artinya adalah memberi makan dan Banu artinya kampung. Secara umum, kedua tersebut berarti tentang sebuah tarian yang menceritakan memberi makan di kampung, seperti di gambar. Yang ketiga, tari Patudu. Pada umumnya, tari ini dilakukan oleh penari wanita dengan gaya tarian yang lemah gemulai. Sebagai properti biasanya menggunakan kipas. Menurut sejarah, pada zaman dahulu tarian ini ditampilkan untuk menyambut prajurit yang pulang dari medan perang. Tari adalah tari Bamba Menurung, merupakan tari tradisional yang berasalkan dari menuju dan menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Tari ini biasanya dimainkan oleh pada acara-acara dan pesta adat di Mamuju. Bagaimana dengan senjata Sulawesi Barat? Ada 4, yaitu jambia, badik, dan gayang. Kalau jambia ini memiliki 2 jenis, yaitu jambia bainnya perempuan dan jambia laki-laki. Kalau badik itu memiliki ukuran pendek, panjang matanya antara 18-20 cm dan lebar 2 cm. Kalau gayang ini kayak keris gitu. Senjata ini merupakan senjata asal suku Mandar. Dikenal ada 2 jenis, keris atau gayang, yaitu gayang kekong, keris luk atau sepukala, keris yang lurus. Terakhir ada kandawulo. Kandawulo itu kayak parang panjang. Senjata ini merupakan senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Bentuknya sama saja seperti parang. Nah, di materi utama yang terakhir itu tentang pembahasan flora dan fauna endemik di Sulawesi Barat. Yang pertama itu fauna, ada Mandar-deku atau nama ilmiahnya Aramidopsis platen. Burung ini termasuk burung endemik atau hanya dapat ditemukan di Sulawesi. Tinggi burung ini adalah 29 cm, paruhnya agak panjang, dan muka dan bagian bawahnya berwarna abu-abu. Tenggorokan keputihan, serta sisi perut berpalang hitam dan putih. Nah, bunyi burung mandar dengkur adalah lebih terdengar menengkur selama 1-2 detik. Selanjutnya ada flora dari Sulawesi Barat, itu namanya cempaka hutan kasar. Ini termasuk juga endemik dari Sulawesi. Tumbuhan ini termasuk dalam suku Magnoliaceae dan keluarga Elmeria.
Makanya itu disebut dengan nama ilmiahnya Emeria ovalis. Nah, tanaman cempaka hutan kasar ini tumbuhan yang berjenis tanaman berkayu. Tinggi tumbuhan ini bisa mencapai 45 meter dengan diameter pangkal batang dapat mencapai 2 meter. Nah, ini cempaka hutan kasar ini termasuk juga flora yang dilindungi di Sulawesi Barat. Mungkin itu saja presentasi dari Sulawesi Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.